Sekarang kita akan mempelajari bagaimana melakukan cross reference. Ya, dari misalnya kita punya gambar, kemudian juga kita punya tabel, kemudian mungkin kita punya subbab dan lain-lain. Bagaimana cara kita melakukan cross reference? Artinya mengacu, ya, mengacu. Tapi ini terlepas dari mengacu terkait dengan daftar pustaka. Itu agak berbeda. Itu akan kita bahas terpisah. Sekarang misalkan kita buat filenya, ya, jadi kita akan menggunakan file yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file gambar. Karena tadi sebelumnya kita sudah membuat gambar, ya, ini bisa kita copy, ya. Oh ya, berikut dengan particle size-nya tadi, ya, sudah dibahas. Lalu kita copy, ya, masuk ke dalam folder link. Ya, jadi ini saya saya copy, masukkan ke situ. Nah, sekarang di dalam gambar ini kita buka. Isinya demikian, ya. Kalau kita mau mengacu, biasanya kan mengacu ke nomor gambar. Biasanya gambar itu baru ada nomornya jika dikasih caption. Untuk bisa memberikan caption, kita gunakan begin figure. Sama seperti table, ini adalah suatu lingkungan atau environment floating, ya. Lokasinya bisa berpindah-pindah sesuai dengan hasil perhitungan pada saat kompilasi LaTeX. Jadi lokasinya bisa di sini, here, top, bottom, atau pindah halaman. Kemudian di bawahnya ada end figure. Ya, lalu kita bisa kasih caption. Caption itu judul gambar. Biasanya judul gambar di bawah, ya, bukan di atas. Kalau judul tabel di atas. Ini kita kasih judul sebuah gambar. Ya. Kita kasih label. Kita untuk supaya nggak tukar atau bingung, biasanya saya kasih label itu fig-nya itu, ya, labelnya itu saya kasih nama ini aja, nama filenya. Pada dasarnya bebas, boleh dikasih nama apapun termasuk dodol kalau mau, ya. Berikutnya untuk gambar lainnya, misalnya yang ini, ya, kita berikan hal yang sama. Here saja nggak boleh kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa, kita coba, ya. Lalu yang bawah sama, ini kasih n. Setelah itu jangan lupa kasih caption. Kalau nggak dikasih caption nanti nggak ada nomor. Captionnya gambar horizontal, ya. Ya, kasih label. Biasanya saya kasih fig konsisten untuk gambar karena untuk memastikan tidak tercampur dengan label yang lain yang bukan gambar misalnya. Jadi kadang saya kasih ada begitu, ya. Label bebas pada dasarnya. Asal jangan ada yang double, ya. Kalau ada yang double akan ada masalah nanti. Demikian, ya. Jadi kalau kita run, ya, ini akan kita compile, ya. Kita compile di link, ya, di change directory ke link itu, ya. Jadi LaTeX gambar, ya, tidak ada error, tapi tidak ada reference sama sekali sih, belum ada yang mengacu.
Ya, gambarnya begitu ya, ada yang tegak, ada yang itu ya. Nah, sekarang kita bisa bikin kalimat ya. Sekarang untuk mengacunya misalnya, biasanya ya saya biasanya gambar dulu baru kalimatnya. Gambar ref. Nah, ini kita kasih label kan udah ada tuh. Ya, ini kita copy aja. Gambar itu menunjukkan bla 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 gitu ya. Terus nanti yang bawah begitu lagi ya, gambar sengaja ini saya bikin beda ya, jadi gitulah gitu ya kira-kira. Terus di sini juga nah, di sini jangan lupa ini kan mau mengacu gambar V ya, jadi ya V lah ya. Ini yang ini H gitu ya. Ya, lalu kalau kita compile dengan latex maka akan muncul hasil demikian. Ini tulisannya di atas rupanya. Oh, di mana tulisannya? Oh, maaf. Ini adalah gambar yang terdahulu ya. Saya tutup dulu gambar ini. Saya buka gambar yang sekarang, yang ada di folder link. Yang ini ya. Nah, itu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kalau gambar itu terlalu banyak, maka tulisan akan tidak sesuai dengan lokasinya. Ya, jadi ini semua ditulis di awal ya, padahal kan pada saat saya mengetik tadi itu di bawah gambar masing-masing ya. Jadi kalau umumnya ini tidak masalah ya, jadi kita kan yang penting mengacu ya. Jadi gambar satu menunjukkan ini kan benar gambar satu kan. Nah, ini bagaimana ini figure bukan gambar. Ini bisa diganti ya dengan cara renew comment. Figure figure label atau figure name ya, lupa. Figure label kita coba. Kalau error nanti berarti yang satu ya. Figure label undefined. Oh, nggak bisa. Figure name ya. Oke ya. Oh ya, di sini ada warning ya, age aja nggak bisa, jadi dia tambahin top HT gitu ya. Floating H nggak bisa. Ini harus pakai package kalau benar-benar mau memaksakan pakai H, tapi nanti hanya H besar. Ya, detailnya silahkan dicari informasinya melalui internet untuk floating H besar tadi. Nah, sekarang ini kalau kita run, ini tadi sudah di run, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Tadi apa bedanya? Hasilnya seperti ini. Ya, ya begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau memaksakan supaya tulisannya memang benar-benar ada di bawah gambar? Uh, it, tanpa menggunakan package. Ya, package here atau ya. Ini kita bisa paksakan ya, kita beri line break ya dengan cara kita tuliskan clear page setiap habis tulisan gitu ya. Lalu kita
latex kembali. Hasilnya adalah demikian ya. Gambar 1 menunjukkan bla bla bla. Gambar 2 menunjukkan bla bla bla. Gambar 3 ya menunjukkan demikian. Ya, kemudian bisa kita tambahkan page ref ya untuk mengacu pada halamannya. Gambar ini pada halaman, biasanya kalau mengacu gini kita kasih huruf besar ya awalnya, kemudian kita kasih tilde supaya kalau halamannya, kalau tulisannya di ujung itu nggak terpotong. Jadi halaman cacing page ref. Ini kan udah ada itu, kita tambahin page ya, page ref gitu ya, nanti mengacu ke halamannya sesuai. Ini begitu juga kita tambahkan pada halaman page ref fig h itu ya. Ya, dan seterusnya ya, bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kalau kita compile lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah, oh ya, kalau ini kita lihat paling atas dulu ya, halaman 1. Gambar 1 pada halaman 1 ya. Gambar 2 pada halaman 2 ya. Kebetulan berurut ya. Sama kebetulan. Ya, itu ya. Jadi untuk tabel caranya sama begitu. Nah, kalau ada subbab ya, misalnya ada subbab. Ini subbabnya kan kalau buku itu tinggal kasih section aja. Vertikal. Kita nanti mau acu ya, kita kasih label section V gitu ya. Saya biasanya ya itu, kalau section saya kasih depannya sec supaya tidak tertukar dengan label untuk yang lain. Misalnya gambar tadi kan saya udah bikin V gitu ya. Ya, ini itu ya. Jadi kalau di sini saya bisa bikin misalnya lihat subbab ref sec V untuk yang vertikal ya. Jadi sekarang saya bisa compile ya. Ini ada tulisan rerun to get cross reference right ya. Jadi ya kita rerun. Kalau nggak di rerun nanti ada yang muncul bukan angka tapi tanda tanya ya. Itu ya. Jadi sekarang kita bisa lihat hasilnya. Lihat subbab 01 untuk yang vertikal ya, tuh ya. Subbab 01 ada di mana? Nah, ini karena dikasih subbab. Oh, ini kenapa 0? Nah, itu karena tidak ada judul bab ya. Kita bisa tambahkan judul bab dengan cara menuliskan backslash chapter, pendahuluan misalnya ya. Kemudian kita compile ya, dapatnya demikian ya. Lalu sama sekali lagi, setiap kali ada cross reference kita harus 2 kali ya melakukan latexnya agar tidak muncul tanda tanya. Sekarang kita lihat ini, di sini ada chapter 1 pendahuluan ya. Nah, chapter itu kan bahasa Inggris. Kalau kita mau ganti dengan bab, sama perintahnya seperti tadi, kita mau ganti figure ya. Jadi kita pakai chapter name ya, renew command chapter name bab
itu ya. Nanti ini akan muncul demikian. Jadi yang angka 0 tadi, subbab 0 tadi, subbab 0 akan tergantikan ya. Nih, sekarang ini adalah yang pertama, angka 1 yang pertama adalah nomor bab. Nah, sekarang satu trik lagi yang menarik ya, karena kita bisa membuat semua cross reference itu menjadi clickable. Itu adalah menggunakan package hyperref ya. Saya untuk menyingkat waktu ini saya copy saja ya hyperref-nya ya. Ini prinsipnya tinggal memasukkan use package hyperref dengan setup-nya ya. Ini ada untuk color link ini true ya, jadi nanti semua yang berwarna itu jadi kita bisa kasih warna ya, color linknya true ya, linknya true. Kemudian kalau link color ya, kayak misalnya tadi kan cross reference tadi warnanya biru, kemudian kalau URL warnanya biru telur asin ya, telur bebek ya. Yang file silakan dilacak kembali ya. Ini kalau di run ya di latex, maka filenya akan di sini ada error. Paragraph ended before hyperref complete. Kalau ini saya taruh di, sebentar ya, ini saya taruh di, ini ada saya taruh di atas. Kemudian ini kan ada kurung kurawal, udah kan kurung kurawalnya ya, rupanya harus di atas ya. Ya, jadi taruh aja di paling atas ini hyperref ya. Lalu kita lihat di sini ya, di tadi gambar 1.3 menunjukkan ini ya, atau yang paling mudah yang mengacu ke gambar vertikal tadi. Mana gambarnya? Saya kecilkan dulu supaya kelihatan. Ini gambar bawah ya. Nah, ini ya, di sini kita lihat, kita berbesar ya. Jadi subbab 11 saya klik. Nah, ini gambarnya bisa diklik, go to page 4 ya. Jadi saya klik, nah ini langsung ke bagian atasnya adalah subbab ya. Demikian ini apa namanya, untuk cross reference ya. Silahkan dicoba ya, selamat mencoba. Dan ini berlaku untuk yang lain ya. Terima kasih atas perhatian.